yang baru 2023. Belum ada sesuatu yang terjadi signifikan di dalam setiap pribadi rumah tangga kita. Dan tadi malam mengakhiri dan mengawali tahun yang lama dan mengawali tahun yang baru, tadi malam saya sampaikan ada 4 hal yang menjadi modal terpenting dalam kehidupan kita. Kalau saudara masih ingat, tadi malam modal pertama itu apa saudara? Daud istimewa karena yang pertama, Daud orangnya setia. Yang kedua, Daud orangnya apa? Benar. Yang ketiga, Daud orangnya jujur. Yang keempat, disempurnakan oleh anaknya Raja Salomo. Raja Salomo orangnya selalu menaruh apa saudara? Masih ingat? Coba baru tadi malam, itu baru berapa jam? Apakah ini? Hatinya selalu meminta hikmat. Hatinya selalu, Tuhan aku melakukan, maunya selalu memperoleh ilham dari Tuhan. Makanya Salomo menjadi raja yang sangat hebat. Dan hari ini firman Allah akan berbicara satu hal saja saudara. Saya tambahkan satu hal ini, lanjutan dari yang semalam 4 hari. Ini satu hal ini yang kelima. Mari kita akan lihat dulu saudara di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal 3. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca 2 ayat. Saya baca Daniel pasal 3 ayat 17. Nanti jemaat yang sangat diberkati di tahun baru ini baca ayat yang ke-18. Ayat 17 bilang begini: jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18, 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku kamu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan di tahun baru ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pemuda yang selalu saya singkat dengan SMA: Sadrak, Mesak, Abednego. 3 pemuda orang percaya ini adalah berbicara tentang kehidupan kita umat Tuhan. Kehidupan kita kadangkala selalu diperhadapkan dengan berkat dan apa saudara? Masalah. Kita akan berkata puji Tuhan, Tuhan baik, sangat baik kalau dalam hidup kita memperoleh berkat. Tetapi waktu kita mengalami persoalan masalah dalam hidup, ada satu hal yang dituntut oleh Tuhan untuk kita melakukan sesuatu meskipun dalam kesulitan, melakukan sesuatu yang tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Waktu kita menghadapi kesulitan hidup, kita mau dalam hidup ini kita tidak hidup menyimpang dan melakukan hamartia atau dosa, melakukan sesuatu yang melenceng dari kehendak Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar satu hal tentang 3 pemuda ini: Sadrak, Mesak, Abednego. Apa pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara di tahun baru ini atau di hari perdana ini? Pesan Tuhan hari ini dari 3 tokoh dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini 3 tokoh ini
memiliki yang namanya hal yang kelima sambungan tadi malam, yaitu memiliki komitmen. Tahu saudara, apa itu arti komitmen? Ya, komitmen itu memiliki arti Sadrak, Mesak, Abednego mengikatkan dirinya, mengikatkan keyakinannya, mengikatkan imannya untuk berkomitmen selalu yakin sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Ini kunci keberhasilan kekristenan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, kenapa dia jadi Kristen puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari 30 tahun, tetapi hidupnya, imannya begitu gampang goyah. Karena hal yang kelima ini saudara, seringkali kita tidak berkomitmen dengan Tuhan. Kita tidak mengikatkan iman kita benar-benar sama Tuhan. Ada banyak orang percaya keyakinannya, keimanannya berubah karena karena keadaan situasi berubah. Imannya, keyakinannya berubah karena apa? Karena keadaan ekonominya berubah. Oh, saya lagi susah pendeta, minta maaf, minggu ini saya pray dulu. Kira-kira itu saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan, ada 3 contoh dalam Alkitab, 3 pemuda ini, SMA ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu itu ada satu hal yang dia harus putuskan dalam hidup. Di dalam hidup ini kadang-kala kita selalu, saya katakan hidup ini bukan nasib. Hidup ini ditentukan karena pilihan kita masing-masing. Amin saudara. Kalau saya memilih A dengan konsekuensi B, C, D, E, saya memilih E dengan konsekuensi F, G, H, I, kira-kira gitu saudara. Ada hal yang harus dihadapi. Dan pada waktu itu, waktu Sadrak, Mesak, Abednego mengikatkan komitmen hatinya, mengikatkan komitmen imannya, dia percaya Allah yang maha dahsyat. Lalu ada satu ultimatum, ada satu kebijakan pemerintah pada waktu itu, ya. Dalam hal ini Raja Nebukadnezar, dia menetapkan barang siapa tinggal di negeri ini, dia harus menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Saudara perhatikan, 3 pemuda ini, dia punya komitmen yang kuat, mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Sebenarnya 3 orang ini dia 4 sekawan. Yang terakhir namanya Daniel. Mereka 4 adalah orang-orang Israel, pilihan pemuda Israel, pilihan Tuhan. Karena pada waktu itu ke-4 orang ini, terlebih Sadrak, Mesak, Abednego, mereka hidup tidak menajiskan dirinya. Ya. Waktu mereka diuji kecerdasannya, diuji kepintarannya, Alkitab yang mencatat 4 orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dia 10 kali lebih pintar. Amin saudara. Amin. Kehidupan orang percaya yang mengikatkan dirinya dengan kehendak Tuhan, dengan kemauan Tuhan, berkomitmen untuk tidak menajiskan hidupnya dengan Tuhan, jaminan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia dibuat 10 kali lebih apa? Pintar. Dalam Alkitab, waktu saya belajar di sekolah Alkitab, angka 10 adalah angka berhukuman. Saya adik-beradik 10 sampai hari ini rasa susah saudara. Bayangin apa tidak susah? Dari 10 kakak beradik sekarang tinggal 5. So 5 lagi laki-laki tinggal saya, jauh. Saya selalu bilang sama istri, kamu enak ya jumpa kakak, jumpa saudara. Tapi saya ini aduh, tadi malam saya di tempat tidur
Saya lihat kakak lagi bahagia, apa namanya, ulang tahun. Saya di tempat tidur, oh jauh sekali saya. Karena baru saya rasakan kalau jauh dari saudara itu, memang kalau datang lagi, orang bilang apa namanya, moodnya lagi susah. Bapak Ibu Saudara, angka 10 angka penghukuman. Saya sekolah Alkitab di Tanjung Pinang tingkat kedua, angkatan 10, saudara. Aduh, saya tidak buat salah, saya kena hukuman, namanya Taurat kalau di sekolah Alkitab. Sampai penamatan saya tidak boleh keluar. Yang lebih sadisnya lagi saya rasakan waktu itu, ada namanya staff atau boys, ya, staf sekolah Alkitab yang laki-laki bilang, Markus, kamu jaga ya, karena waktu itu musim maling, ya. Nanti baju-baju di asrama cewek lagi dijemur, dari luar itu dicongkel pakai kayu, diambil. Ya. Jadi kami ditugaskan sama staf sekolah jaga. Jadi waktu keliling ada ibadah hari Rabu. Karena di sekolah kita Tanjung Pinang itu jalannya bertangga, saudara. Jadi waktu apa namanya, direktur sekolah, kepala sekolah mau pergi ibadah, saya muncul dari balik dinding. Dia kaget, kenapa kamu nggak ibadah? Oh saya enggak, kena hukum kamu, nggak boleh keluar sampai penamatan, saudara. Maka saya bilang angka 10 itu kadang-kadang saya trauma, saudara. Ya, angka penghukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Tuhan. Angka 10 bisa jadi angka anugerah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego bersama Daniel, dia 10 kali lebih pintar dari orang-orang Mesir pada waktu itu. Kenapa dia 10 kali lebih pintar? Padahal Alkitab katakan mereka dari orang-orang di luar 4 orang ini, mereka dapat jaminan makan dari raja. Dan waktu diadu kepintarannya, 4 orang yang lebih pintar, terlebih Daniel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kau ingin melihat generasi anak-anak kita menjadi generasi yang luar biasa, kepintarannya di atas rata-rata, ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu berkomitmen mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan hanya minta waktu kita mengikatkan komitmen kita dengan Tuhan, Tuhan mau jadilah orang percaya hidup seperti yang dimiliki oleh Daud. Hidup setia, hidup benar, hidup jujur, dan hatinya selalu melekat dengan Tuhan. Amin. 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 Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 4 hal ini ada dalam hidupnya. Dia selalu belajar jujur dengan Tuhan. Ya. Yes. Lalu waktu ada ultimatum Raja Nebukadnezar harus menyembah berhala, 3 orang ini tidak menyembah. Alamatnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada hukuman secara manusia yang harus mereka hadapi. Mereka harus direbus, kira-kira gitu. Mereka harus dibakar di dalam api yang Alkitab katakan algojo, yang badannya itu begitu kuat dan berotot. Waktu mereka melemparkan 3 pemuda ini, yang melempar saja mati. Karena Alkitab katakan dipanaskan perapian itu berapa kali? 7 kali. Biasa kalau kita memasak air 100 derajat Celcius, mendidih melegak, ya. Lalu kalau saudara orang normal, masukkan tangan kita. Begitu kita cabut, apa yang terjadi, saudara? Akan melepuh. Saudara bayangkan, perapian itu 7 kali dipanaskan, berarti 700 derajat Celcius. Tapi Allah kita itu luar biasa. Amin. Amin, saudara. Amin. Alkitab katakan
yang dilemparkan 3 berubah menjadi 4. Ya. Lalu raja penasaran, berapa orang yang Anda kasih lempar di api itu? 3 Tuanku Raja, kenapa ada 4 itu? Yang keempat siapa Bapak Ibu Saudara? Itulah yang beberapa minggu ini kita rayakan. Yang keempat itu, boleh saya katakan, namanya Immanuel. Haleluya. Yang keempat itu namanya Immanuel. Artinya apa saudara? Yang keempat itulah yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Yesus Tuhan kita, Dia sudah mati di sana dan Dia sudah ada di surga. Tapi Dia menjelma, Dia membantu hidup saudara dan hidup saya setiap hari. Dia menjelma dalam Trinitas Allah. Itulah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Immanuel itu sama dengan Roh Kudus. Siapa di sini yang sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara? Kalau engkau sudah dipenuhkan Roh Kudus, jaga itu baik-baik. Kenapa? Roh Kudus itu berperan bagaikan Immanuel dalam hidup. Roh itu yang sama itu yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga waktu dia diancam dengan kesulitan hidup dan tidak ada masa depan bagi dia, karena dia akan mati hangus, dia akan mati sekejap mata. Tapi karena ada Immanuel, dia berkomitmen, Tuhan, apapun yang terjadi. Ada satu bahasa yang kita baca dari 2 ayat tadi. Andai kata Tuhan yang saya sembah sekalipun tidak menolong saya dari perapian, sekali-kali Tuanku Raja, saya tidak akan menyembah patung buatan raja. Siapa di sini yang yakin percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara. Angkat tinggi-tinggi saudara. Kalau Tuhan Yesus masuk neraka, kira-kira saudara mau ikut? Ikut. Mau ikut? Ikut. Saya mau ikut. Kalau sekejap mata neraka bisa jadi surga. Tapi itu hanya sebuah alegori, saudara. Artinya apa? Yang saya mau tangkap di sini adalah sebagai orang percaya, andai kata Tuhan belum tolong hari ini, saya masih sakit, saya masih susah, saya masih dalam keadaan yang terjepit sekalipun, saya tetap mau berkomitmen, Tuhan, aku tetap ingin ada dalam jalan. Amin. Saudara masih ingat waktu bangsa Israel Yosua perang sama bangsa Amalek dan lain sebagainya. Waktu itu perang sampai 1 hari 1 malam perang. Tapi waktu Musa berada di atas gunung, Musa angkat tangannya. Alkitab yang mencatat, selama tangan Musa terangkat, Yosua dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Amin. Tapi waktu tangan Musa sampai turun, mulai kalah. Diangkat lagi, mulai menang. Supaya terangkat, Musa butuh pertolongan. Hur pegang tangannya, angkat, pegang. Selama diangkat, kira-kira Bapak Ibu Saudara, Yosua tahu tak apa yang dilakukan oleh Musa? Saya yakin Yosua tidak tahu. Dia tahunya perang, dia panglima perang. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita yang seperti ini, ya. Hari ini bajunya ibu-ibu lumayan mantap-mantap ini. Ibu sekretaris desa mantap, ibu Medi mantap. Kehidupan kita yang mantap ini tidak ditentukan dari yang nampak. Benar saudara? Saya selalu berkata, hidup saya ini ditentukan dari yang tidak kita lihat. Dan ini sama yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun Allah Immanuel itu tidak nampak,
yang nampak dalam kasat mata Sadrak, Mesak, Abednego adalah ujian dan kematian. Karena dia sudah berada diikat, ya, tangan kakinya diikat, dan di depannya ada perapian yang sudah 7 kali lipat panasnya. Hanya ada itu. Otomatis tadi saya katakan hanya ada kematian dan tidak ada masa depan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang jelas mencatat waktu mereka dilemparkan, maaf, Alkitab yang menulis sampai rambutnya pun bau asap nggak ada, saudara. Alkitab hebat nggak, saudara? Hebat. Kalau kita menyadari bahwa Allah kita itu hebat, kenapa seringkali kita harus hangus dengan sulitnya hidup? Kenapa kita harus mengerutu dengan beratnya hidup? Kenapa kita harus ketakutan, khawatir, cemas dengan beratnya kehidupan yang akan kita jalani? Yang selalu orang bilang tahun ini tahun gelap, padahal masih terang-terang. Masih kulit saya lebih gelap, saudara. Hari ini sekali lagi pesan firman Allah, milikilah komitmen dengan Tuhan. Saya mau tahun ini jemaat-jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kita mau berkomitmen dalam hati kita. Tuhan, apapun yang mengeluaskan, ajar hatiku sama dengan hati Salomo yang mengikatkan hatinya dengan Tuhan, sehingga waktu ada kesulitan hidup, ada hikmat yang Tuhan beri. Salomo hanya dengan hikmat dia bisa memutuskan satu persoalan dengan sangat luar biasa. Ada 2 ibu yang memperebutkan satu anak, ya, anaknya yang satu sudah mati dan dia ambil anak orang saudaranya atau tetangganya atau firmannya kira-kira, lalu menghadap, ini anak saya, yang satu bilang ini anak saya. Ya. Tapi Salomo dengan hikmat Tuhan dia bisa memutuskan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup itu kadangkala ada persoalan yang seringkali kita tidak dapat putuskan dengan kekuatan akal pikiran kita. Tapi ingat, kita punya Allah Immanuel yang menyertai hidup saya dan hidup saudara. Immanuel itu tidak nampak, ya, yang bisa menggerakkan tangan saya ini karena dalam diri saya masih ada Roh Allah. Ya. Alkitab katakan semua manusia, selalu saya katakan, terbuat dari debu tanah, ya. Dan debu tanah ini bukan debu tanah yang sembarangan, debu tanah yang seringkali ada di meja yang begitu halus dan seolah-olah tidak nampak dengan mata kita. Tapi waktu kita tangan begini, ada nampak putih. Itulah debu tanah di mana Allah membentuk kita. Amin. Dan waktu Allah sudah membentuk kita, Alkitab katakan Allah menghembuskan nafasnya. Selagi masih ada nafas Allah di dalam diri kita, kita masih bisa bergerak. Amin. Makanya waktu kita bisa menggerakkan tangan kita, kita berkata puji Tuhan. Banyak kali saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau beri anak saya yang baik, tidak cacat secara fisik. Sebagai orang tua saya sangat bersyukur. Satu waktu saya pernah melayani waktu di pelayanan lama, ada jemaat Tuhan, ya, diberi anak kembar, tapi yang satu cacat, ya, namanya Eriko dan Erison, ya, yang luar biasanya saudara, satu cacat tangan yang kanan, tapi kaki kanannya nggak cacat, kaki kirinya yang cacat. Ya, itu gara-garanya saudara, mamanya sudah punya anak 4, lalu dia pikir dia sakit kepala, selalu lemah, dia minum obat, rupanya dia ngidam saudara. Akibatnya karena obat-obatan itu secara medis, jadi lahirlah anak cacat.
dia dapat anak cacat. Ibunya lemah, tapi bapaknya semangat. Bapaknya pernah bilang sama saya, "Om, saya yakin lewat anak saya dua ini ada banyak rezeki." Dan saya perhatikan secara kasat mata waktu saya masih menggembalakan mereka, saudara. Mulai anaknya dua, yang satu cacat itu, saudara. Kakinya itu selalu saya panggil kentang, karena kakinya ini telapaknya kayak kentang, saudara. Jadi kakinya begini, apa namanya? Ya kayak gini lah, satu. Kadang-kadang saya suka goyang-goyang dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Dan saya lihat dengan mata saya, sejak anaknya itu lahir. Tadinya dia hanya punya motor butut jantung. Orang sini bilang motor apa namanya itu, yang tidak ada surat, bodoh. Tapi waktu anaknya itu lahir, Tuhan angkat, dia bisa beli pickup. Ya, kalau saudara masih ingat, saya punya kesaksian bagi mereka. Waktu mereka ambil bank 50 juta, "Om, saya mau ambil bank 50 juta, lalu mau beli pickup untuk nambah, boleh tak?" "Boleh, yang penting fokus." Dia beli pickup, saudara. Lalu dia jualan sayur keliling macam yang sering kita lihat. Kalau di sana lumayan, saudara. Jemaat kami ada dua itu. Setiap hari paling kurang dia bilang 1.200.000 bersih DP untuk. Dalam hati aku, lebih bagus saya ini kerja jualan dari jadi pendeta ini. Tunggu 1 minggu 1 kali, lain kali 100, capeknya tidak tembus. Saya pernah waktu pertama melayani dengan istri, masih satu ibu-ibu, saudara, bukan satu keluarga. Memang satu keluarga, tapi yang ibadah cuma ibunya sama anaknya. Anaknya sekolah minggu, ibunya jemaat. Kami mulai dari itu, saudara. Ya, makanya selalu saya berkata kepada jemaat Tuhan, kami biasa dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi waktu Tuhan adakan, kita tidak sakit hati, benar, saudara? Tapi kalau jadi ada menjadi tidak ada, ya ampun, tidak banyak berdoa tuh pendeta. Benar, saudara? Saya mulai itu, saya masih ingat almarhum papi datang pertama. Gereja kami masih, orang sini bilang atap katu, 4x6. Di situ gereja, di situ kamar kami. Saya lihat papa mertua kan baru DP hidung macam orang Portugis, toh mancung. Melihat menangis. Biasa papi kalau sedih langsung keluar ingusnya, saudara. Dalam hati papi ini cemen. Saya selalu bilang begini, seringkali kita melayani Tuhan, kita menangis bukan karena penderitaan, kita menangis karena kita sayang diri kita. Apa saya susah ya? Karena melayani saya susah. Itu tangisan sayang diri. Seringkali Tuhan nggak suka itu. Tapi saudara tahu, dari satu ibu, satu anak. Sekarang ibu ini di kampung di mana kami pelayanan, rumahnya paling besar. Satu-satunya orang Kristen di desa itu, desa Bukit Langka. Makanya saya selalu katakan di sana saya ditempa, lengkap penderitaannya, lengkap salibnya. Kalau mau menuju ke desa itu harus melewati bukit 4 kali, saudara, naik bukit. Dan itu biasanya Honda sebagus apapun dia harus gigi 1. Kalau gigi 2 dia tidak akan naik. Ya, di situ kami ditempa. Dan hebatnya itu Tuhan yang saya layani itu selalu punya progres. Ibu ini menjadi ibu yang diberkati. Dia tukang sayur, tapi nasibnya seperti insinyur. Ngerti maksud saya, saudara? Dia jualan keliling, setiap hari pakai motor. Tapi hari ini dia sudah punya bengkel terbesar di desa itu. Hari ini dia sudah punya auto. Anaknya yang rajin sekolah minggu, hari ini dia sudah jadi ASN, pegawai negeri. Waktu kami pindah sini, dia bilang, "Oh, terima kasih, anak kami Aris sudah menjadi pegawai negeri."
Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Tuhan sesulit apapun, bahkan ancaman kematian sekalipun, Sadrak, Mesak, Abednego jauh dari kematian. Bahkan dia boleh hidup karena satu hal saja, hidupnya disertai oleh Allah Immanuel yang tidak nampak. Itu sebabnya saya akan tutup firman Allah hari ini. Saya akan tutup firman Allah. Mari kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Haleluya, Tuhan begitu baik. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Sebenarnya ayat 1 sampai ayat 7. Ini nasihat hidup sebagai suami. Ayat 7 bilang, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang di dalam rumah tangga. Satu dari ayat ini yang perlu kita garis bawahi, Tuhan sudah menyediakan warisan. Ya, orang sini bilang budel, benar saudara? Tapi banyak kali budel di dalam dunia ini menjadi tempat perselisihan, permasalahan yang tadinya bersaudara karena budel beda satu jengkar berkelahi. Ya. Tapi di dalam rumah tangga orang, Alkitab yang mencatat Allah siapkan warisan kasih karunia. Tahu kasih karunia saudara? Pemberian. Bahasa Inggris gift. Allah selalu akan memberikan sesuatu yang terindah dalam rumah tangga kita. Asalkan rumah tangga kita itu punya komitmen untuk saling menghargai. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak keluarga orang Kristen tidak menghargai kasih Tuhan. Makanya dia jadi pribadi yang tidak setia. Jadi dia jadi pribadi yang tidak jujur. Dia jadi pribadi yang tidak benar. Karena apa? Menganggap Allah itu tidak setia. Tapi hari ini melalui kebenaran firman Allah, Allah siapkan warisan yang namanya kasih karunia. Hidup kita ini, Alkitab katakan, manusia itu bukan dari roti saja, melainkan dari setiap apa yang keluar dari mulut Allah. Saya selalu banyak kali bilang kepada Bapak Ibu Saudara, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya boleh melayani karena firman yang saya tinggalkan. Saya tidak punya apa-apa saudara. Ya. Dan saya selama saya kecil, saya tidak menyangka saya akan jadi seorang pendeta. Dari kecil di Jawa, saya ada bisa berpikir saya mau jadi apa. Waktu itu bersaudara 10, ya, hidup sangat susah. Kemarin siang kakak guru, kayak waktu datang semangat cerita waktu susah, aduh, makan bete lah ini. Saya bilang sama Kak ini, tapi saya lebih susah kayak ini. Saya selalu makan nasi aking, nasi yang sudah busuk, dicuci, dijemur, itu dimasak lagi, itu makanan kami saudara. Makanya mungkin kalau salah satu itu saya kurang tinggi-tinggi. Saya sering saudara, ibu saya mau beli beras yang normal, ya, beras A2, A3 nggak mampu. Beli itu nasi ake. Kalau di pasar di Jawa saudara banyak, saudara. Ya. Waktu itu saya berpikir saya mau jadi apa.
sampai akhir dari kehidupan ibu saya. Itu yang selalu membekas dalam diri saya. Ibu saya itu orangnya nggak pandai ngomong. Sekolah kelas 2, saudara. Kalau macam tadi malam ibadah penutupan tahun ditunjuk satu persatu bersaksi. Ibu saya ditunjuk, dia maju sampai di depan mimbar, saudara. Dia cuma nengok, cuma nangis, saudara. Nggak bisa ngomong. Tapi saya pernah beberapa kali, lebih dari 1 minggu kalau nggak salah, saudara, saya ikut ibu saya mencari sesuap nasi. Itu yang selalu saya katakan. Sampai ibu saya jualan bubur, jualan di kampung keliling nggak laku, dia jual di kolong jembatan. Lebih dari 3 kali saya ikut jualan di kolong jembatan, dan lebih dari 15 menit buburnya habis, saudara. Saya masih ingat, saya sudah mulai bisa berpikir. Dan setelah saya sadar, Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Mungkin tidak ada rencana saya jadi orang hebat, mungkin tidak ada rencana dalam pikiran saya jadi orang yang berhasil, tapi akan buat diri berhasil. Amin. Pasal firman Al-Marin yang kelima, saudara. Kelima, ikatkan komitmenmu dengan Tuhan. Haleluya. Ikatkan dirimu, ikatkan keluargamu. Tuhan, ajak diriku, ajak keluarga itu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun ada kebutuhan di depan saya mau belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Lepas dari ujian perapian yang 7 kali, hanya karena Allah Immanuel disadari yang menyertai hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersyukur